Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ajrina Amajida, Ica Nurjana, Wafa Aulani, dan Winda Aulia. Di video ini, kami akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang proposal dan laporan kegiatan. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut secara lebih jelas. Jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal formal. Proposal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Yang kedua, isi proposal. Terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Ketiga, bagian pelengkap penutup, yang berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Jenis proposal yang kedua ada proposal semi-formal dan non-formal, yang merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal, karena tidak memenuhi syarat tertentu atau tidak selengkap seperti proposal bentuk formal. Isi proposal ada 2, seperti yang di atas adalah isi proposal yang berbentuk kompleks dan yang sederhana, meliputi nama kegiatan atau judul, dasar pemikiran, tujuan diadakannya kegiatan, ruang lingkup, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggara atau panitia, anggaran biaya, dan penutup. Di dalam proposal juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. 5. Dan lain-lain yang sulit untuk dijelaskan atau dicari. 1. Pendahuluan. Berisi tentang hal-hal dan kondisi umum yang melatar belakangi dilaksanakan kegiatan tersebut dan hubungan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau nyata. 2. Dasar pemikiran. Berisi tentang dasar yang digunakan dalam pelaksanaan. Dan jika kegiatan tersebut bukan dari organisasi, maka didasarkan secara umum. 3. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut. Dan tentukan juga keluaran atau output yang dikehendaki seperti apa. 4. Tema. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut. 5. Jenis kegiatan. Diperlukan untuk menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan jika kegiatannya lebih dari 1 dan menjelaskan bentuk dari kegiatan tersebut. 6. Target. Berisi uraian yang lebih terperinci dari tujuan, terutama mengenai ukuran-ukuran yang digunakan sebagai penilaian tercapai atau tidaknya tujuan. 7. Sasaran atau peserta. Menjelaskan tentang objek atau siapa yang akan mengikuti kegiatan tersebut. 8. Waktu dan tempat pelaksanaan, tentukan di mana, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta pukul berapa akan dilaksanakan kegiatan tersebut. 9. Anggaran dana. Dalam anggaran di sini hanya disebutkan jumlah total pemasukan dan pengeluaran yang diperkirakan oleh panitia, sedangkan rinciannya dibuat dalam lampiran tersendiri. 10. Susunan panitia. Dalam halaman atau bagian susunan panitia, biasanya hanya ditulis posisi yang penting-penting saja seperti pelindung kegiatan, ketua panitia, dan lain-lain. Sedangkan kepanitiaan lengkap dicantumkan dalam lampiran. 11. Jadwal kegiatan. Dibuat sesuai dengan perencanaan dalam kalender kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Atau bisa juga ditulis terlampir
jika jadwalnya banyak. 12. Penutup. Berisi tentang harapan yang ingin dicapai dan mohon dukungan bagi semua pihak. Ditutup dengan lembar pengesahan proposal. Terakhir, diikuti dengan lampiran. Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan kegiatan objektif yang dialami sendiri oleh si pelapor ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan. Prinsip-prinsip penulisan laporan. Laporan pada dasarnya adalah alat komunikasi juga, supaya dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif. Sebuah laporan harus memenuhi syarat, yaitu 1. Lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. 2. Jelas. Sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. 3. Benar dan akurat. Data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi, kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan. 4. Sistematis. Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa dengan sistem pengkodean yang teratur sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Laporan yang sistematis juga menunjang unsur kejelasan yang sudah diciptakan oleh unsur-unsur bahasa. 5. Objektif. Penulisan laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Pelapor harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu. 6. Tepat waktu. Ketepatan waktu mutlak diperlukan karena keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Laporan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Menurut maksud dari laporan. Pertama, laporan informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan terinci. Kedua, laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor dengan maksud memberikan rekomendasi atau usul yang tidak mengikat. Meski demikian, akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan. Selanjutnya, laporan analisis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si pelapor, bisa berupa pendapat atau saran, setelah melalui analisis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban, di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau progress report atau sudah dilaksanakan. Selanjutnya, laporan kelayakan atau feasibility report. Pelapor menganalisis suatu situasi atau masalah secara mendalam untuk menuju penilaian yang bersifat pilihan, layak atau tidaknya. Berbagai alternatif dianalisis, kemudian ditentukan mana yang lebih baik. Kedua, laporan digolongkan berdasarkan bentuk laporan. Meliputi laporan berbentuk memo, biasanya laporan pendek yang memuat hal-hal pokok saja dan beredar di kalangan interorganisasi. Yang selanjutnya, laporan berbentuk surat, isinya lebih panjang daripada laporan yang berbentuk memo, sekitar 3 lembar folio, bisa ditujukan keluar organisasi. Selanjutnya, laporan berbentuk naskah. Laporan ini bisa panjang atau pendek. Bila panjang, dibuat dalam format buku, dan penyampaiannya mutlak diperlukan surat atau memo pengantar. Selanjutnya, laporan berbentuk campuran. Laporan ini tidak lain gabungan antara bentuk naskah dengan memo atau surat. Dibuat begini karena isinya cukup kompleks sehingga harus dipadukan dengan bentuk naskah atau pengkodean bagian-bagiannya agar lebih mudah dilakukan.
Selanjutnya, laporan berbentuk formulir dan laporan berbentuk buku. Yang ketiga, dari jenis laporan yaitu waktu penyampaian. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan insidental. Laporan ini tidak disampaikan secara rutin, hanya sekali-sekali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal tetap. Selanjutnya, laporan periodik ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai periodenya pula. Contohnya seperti laporan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Sekian video pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.